Selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat bertemu lagi dalam ibadah pada pagi hari ini. Setahun yang lalu sudah kita lewatin, menginjak tahun 2022. Kita mengucap syukur pada Tuhan atas pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Sampai hari ini kita dalam keadaan baik dan sehat. Mari kita akan mulai pada pagi hari dengan lagu pujian Bapa Ku Datang Padamu. Sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami dan memberkati kami. Dan pada pagi hari ini kami ingin memuji muliakan Engkau dan mendengar firman-Mu. Biar Tuhan sendiri akan menolong memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita pujikan lagu pujian Kasih Yesus, manis dan indah. Mari anak-anak. Kasih Yesus, manis dan indah. Kasih Yesus, manis dan indah. Kasih Yesus, manis dan indah. Sungguh indah. Hati kita kan terhadap selama dalam
syukur karena hari ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah. Kerinduan kami untuk waktu ke depan, kami bisa beribadah secara onsite, kami boleh bersekutu bersama. Maka kami mohon Tuhan memberi kesehatan kepada kami. Sekarang kami mau merenungkan firman-Mu, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, selamat pagi anak-anak. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, apa yang kalian pikirkan kalau kalian itu diberi sebutan pencuri? Atau kalian disebut anak yang nakal? Atau kalian disebut anak yang jahat? Teman-teman menyebut kalian seperti itu, orang tua juga menyebut seperti itu. Pasti kita akan sedih sekali. Karena apapun yang kita lakukan, sebaik apapun yang kita kerjakan, selalu dibilang, kamu itu anak bandel, kamu itu anak jahat, kamu itu anak tidak berguna. Wah, pasti sedih sekali. Nah, anak-anak dikasih Tuhan, itulah yang dialami oleh seorang pemuda yang bernama Onesimus. Nah, Onesimus ini arti namanya berguna. Tapi apa yang terjadi? Onesimus pada waktu itu, ya, dia hidup dalam kerajaan Romawi. Dia memiliki sebutan sebagai seorang budak. Apa sih budak? Budak itu jongos. Jadi kalau seseorang sudah disebut sebagai budak, dia tidak punya hak terhadap dirinya. Mati dan hidupnya ada di tangan tuan yang membelinya. Dan Onesimus dibeli di pasar budak oleh majikannya yang bernama Bapak Filemon. Nah, Bapak Filemon ini orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Onesimus ini bekerja di situ. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, waktu berjalan, dia bekerja dengan baik. Dan dia diperlakukan juga dengan baik. Tapi apa yang terjadi anak-anak? Suatu hari, dia mulai mencuri. Mencuri pertama tidak ketahuan, dia mulai mencuri lagi, dan akhirnya ketahuan. Ada hukuman untuk budak yang mencuri. Hukuman yang pertama, dia di batoknya atau di dainya itu diberi satu cap, ya. Ada besi panas, huruf F. Apa huruf F? Fugitivus. Fugitivus, huruf F ditaruh di keningnya, cos, dan terbakar, dan tanda itu tidak akan bisa hilang. Kemana saja orang akan tahu ini adalah budak yang lari karena melakukan kejahatan. Karena Onesimus takut kepada Bapak Filemon, dia takut juga diberi cap F seperti itu, dan dia juga takut dihukum mati karena dia mencuri. Apa yang dilakukan anak-anak? Dia melarikan diri, dan akhirnya dia ditangkap. Dia masuk ke dalam penjara. Onesimus, yang arti namanya tadi apa yo? Berguna. Tapi karena dia melakukan suatu kesalahan, dia merasa hidupnya tidak berguna lagi. Dia menyesal, dia takut, dia sedih, dan dia masuk ke dalam penjara. Tapi luar biasa, Tuhan yang memanggil dan memilih Onesimus, sehingga ketika di penjara, apa yang terjadi? Dia bertemu dengan Bapak Paulus, Rasul Paulus yang dipenjara di ruang bawah tanah. Dan Onesimus disuruh melayani Bapak Paulus. Dan apa yang terjadi? Bapak Paulus akhirnya mengenal siapa Onesimus itu. Onesimus cerita bahwa dia adalah budak yang lari dari Bapak Filemon. Dan ini adalah sebuah kesempatan. Bapak Paulus melayani, mendoakan, mengajar kepada Filemon, dikatakan, menurut manusia kamu tidak berguna, kamu
kamu jahat, kamu kurang ajar. Tapi kalau kamu mau datang kepada Tuhan Yesus Kristus, semua dosamu akan diampuni. Dan apa yang terjadi? Onesimus dalam pendidikan, dalam kasih Bapak Paulus, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Dia dibimbing oleh Bapak Paulus untuk berdoa, mengakui dosa-dosanya yang mencuri, yang nakal, yang jahat, merasa dirinya tidak berguna. Semua itu diakui. Dan Onesimus menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya. Dan luar biasa, di dalam kitab Filemon, di sini dicatat ayat 11. Filemon itu cuma satu pasal. Ayat 11 dikatakan, dahulu memang dia tidak berguna, tapi sekarang sangat berguna bagi Filemon dan juga bagi Paulus. Onesimus senang sekali. Dia menjadi orang yang bebas. Walaupun dia seorang budak terikat kepada majikan, tapi dia menjadi orang yang bebas dari dosa. Wah, luar biasa anak-anak. Onesimus senang sekali. Dia semakin giat belajar Alkitab, semakin giat melayani Bapak Paulus. Tapi apa yang dilakukan oleh Bapak Paulus? Dia memanggil Onesimus dan dia katakan, Onesimus, kamu harus pulang kepada Filemon. Oh, jangan Pak, saya tidak berani, saya takut. Bapak Paulus bilang, kamu harus pulang. Saya akan menulis surat kepada Bapak Filemon supaya dia menerima kamu. Jangan Pak, saya di sini saja bersama Bapak di penjara ini. Tidak, karena menurut hukum saya akan dipenjara lagi lebih lama karena kamu adalah budak milik Filemon. Kamu harus kembali kepada majikan. Dan apa yang terjadi anak-anak? Akhirnya setelah didoakan beberapa lama, Bapak Paulus menulis surat dan dia bilang kepada prajurit yang menjaga, dikatakan, anak ini akan kembali kepada Bapak Filemon. Aku sebagai jaminannya. Dan hari yang ditunggu-tunggu, Filemon pulang. Dia diantar oleh prajurit membawa surat kepada Bapak siapa? Bapak Filemon. Nah, sampai di depan rumah, Onesimus takut sekali. Apa yang akan terjadi denganku dan Bapak Filemon? Dia mau masuk, mundur lagi. Dia mau masuk, mundur lagi. Tapi dia ingat apa kata Bapak Paulus. Dosamu sudah diampuni. Kamu juga harus minta maaf kepada orang yang sudah kamu sakiti. Akhirnya Onesimus berdoa. Dia memberanikan hati bertemu dengan Bapak Filemon. Dan setelah dia menyerahkan surat kepada Bapak Filemon, Filemon membaca surat itu. Suratnya berbunyi seperti ini. Ya, Filemon, aku tahu engkau mengasihi aku. Aku sekarang sudah tua. Aku dipenjara karena Kristus. Aku minta kepada kamu satu saja. Dalam masa tuaku, terimalah Onesimus. Dia dulu tidak berguna, tapi dia sekarang berguna. Dikatakan, aku sebetulnya sayang kepada dia. Aku mau menahan dia di penjara, tapi kamu lebih membutuhkan dia. Oleh sebab itu, dikatakan, dia dipisahkan sejenak dari kamu. Dia lari dan bertemu dengan aku, supaya dia bertobat dan kamu harus menerimanya. Dan dikatakan, terimalah dia bukan sebagai budak, tetapi lebih daripada budak. Jangan kamu lihat Onesimus, lihatlah aku sebagai temanmu dan terimalah dia. Kalau dia berhutang dengan uangnya yang dicuri, aku akan menggantikan. Dan akhirnya apa yang terjadi anak-anak? Bapak Filemon menerima Onesimus, mengampuni Onesimus, memeluknya dan menerimanya bukan sebagai budak, tetapi sebagai saudara di dalam Tuhan. Nah, apa yang kita pelajari dari cerita ini? Yang pertama, dari Onesimus kita belajar. Onesimus namanya berguna.
Tapi karena dia melakukan kejahatan, dia menjadi tidak berguna. Tapi yang tidak berguna bagi manusia, itu berguna bagi Tuhan dan manusia kalau dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Apa yang kita pelajari? Mungkin kalian dibilang jahat, nakal, tidak berguna, tapi bagi Tuhan Yesus kalian istimewa. Kemudian yang kedua, kita belajar dari Bapak Filemon. Bapak Filemon sebetulnya dia bisa marah, dia bisa membunuh Onesimus. Tapi dari Bapak Filemon kita belajar apa? Mengasihi dan mengampuni. Ya, mengasihi dan mengampuni. Dan dari Bapak Paulus, Rasul Paulus, kita belajar apa? Rasul Paulus itu menjadi pendamai. Jadi arti pendamai itu apa? Kalau kalian menemukan teman kalian berantem, jangan tambah, ayo, lempar dia, pukul dia. Tidak, justru yang namanya pendamai, sudah stop, jangan berantem lagi. Jadi dari cerita ini kita belajar, hidup kita berguna bagi Tuhan. Ya, jangan kalau sudah nakal minta ampun kepada Tuhan, jangan nakal lagi. Dan yang kedua belajar mengasihi, mengampuni, dan kita menjadi pendamai. Ya, jadi dari firman Tuhan ini, mari kita belajar untuk hidup saling mengasihi. Ya, dan kalau dari sejarah dikatakan Onesimus yang jongos, yang tidak berguna, karena dia mendapat pengampunan dari Tuhan, dari majikannya, dia menjadi hamba Tuhan yang terkenal di daerah Kolose. Nah, jadi apa yang kita pelajari? Sejauh timur dari barat, Tuhan menjauhkan kita dari segala dosa dan pelanggaran kalau kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, seperti Onesimus. Kami tidak mau hidup terus dalam dosa, tapi kami mau berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri kami sendiri, sehingga kami menjadi orang yang berguna. Ajarlah kami juga seperti Bapak Filemon, yang mengasihi, yang mengampuni kepada orang yang bersalah kepada dia. Kami juga belajar dari Bapak Paulus, dalam situasi yang ada permusuhan, ada kesalahan, tapi Bapak Paulus menjadi pendamai. Tolonglah kami semua hidup damai, saling mengampuni, saling mengasihi, dan hidup kami adalah hidup yang berguna, yang memiliki masa depan di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, kita sudah mendengar firman Tuhan, dan pelajaran tersebut sangat bermanfaat bagi kita untuk saling mengasihi, mengampuni, dan segala yang sudah disampaikan oleh Ibu Pati kita lakukan dalam kehidupan kita sehari dengan pertolongan Tuhan. Nah, marilah kita akan mengakhiri ibadah hari ini dengan lagu pujian Kasih Pasti Lemah Lembut. Pasti memaafkan.
mengasihi sesama manusia. Dan ajarlah kami tidak menyimpan kesalahan, sakit hati, kebencian, dan amarah, tetapi kami belajar mengampuni satu dengan yang lain. Kami mengucap syukur untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Kami yakin percaya Tuhan Yesus sudah memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak juga dalam studi, berkati mereka dalam kesehatan, sehingga untuk minggu depan atau waktu ke depan kami boleh beribadah secara bersama-sama di gereja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa